Di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur, orang biasa menyebut hewan capung dengan sebutan tojo. Capung memang merupakan jenis serangga yang sering kita temukan di sekitar kebun, sawah, sungai, danau, dan hutan. Bahkan mungkin dulu kita sering bermain ditemani capung di pekarangan rumah. Oleh karena itu, di berbagai daerah di Indonesia, capung memiliki nama atau sebutan sesuai dengan daerahnya. Seperti misalnya daerah Sunda disebut dengan papatong, kinjeng atau coblang di Jawa, gantung atau kutrik masih di Jawa, serta kasasiur di Banjar. Dan kali ini Spotlight akan membahas lebih lanjut mengenai keunikan dari capung ini. Langsung saja kita saksikan tayangan selengkapnya berikut ini. Selain sebagai salah satu hewan yang menarik, menurut mitos orang tua zaman dulu, capung juga dipercaya bisa menghentikan kebiasaan mengompol pada anak. Caranya dengan membiarkan capung menggigit bagian pusar di perut anak. Meski tidak ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal tersebut, namun mereka yang telah mencobanya mengakui jika cara tersebut sangat ampuh menghentikan kebiasaan mengompol pada anak. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 700 jenis capung dengan habitatnya tersebar luas seperti di hutan, kebun, sawah, sungai, danau, pekarangan rumah hingga perkotaan. Dengan beragam warna seperti merah, kuning, putih, dan hijau, capung menjadi salah satu hewan yang sangat lucu dan cantik jika dijadikan objek fotografi. Namun kabar mengejutkan datang dari World Dragonflies Association atau komunitas pecinta capung internasional yang berpusat di Inggris. Menurut organisasi ini, populasi capung di Indonesia terancam punah. Hal ini sama kondisinya dengan kunang-kunang yang populasinya makin sulit ditemui. Anda mungkin bisa membandingkannya dengan era tahun 1980-an ketika capung berterbangan riang di tanah lapang dan pekarangan rumah. Sedangkan saat ini, capung sangat sulit ditemui di tanah lapang. Hal yang menyebabkan populasi capung berkurang salah satunya adalah perubahan iklim serta pembangunan yang tak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Namun sebelum membahas kemungkinan membudidayakan dan melestarikan capung, ada baiknya kita menyimak tayangan yang akan mengulas fakta unik tentang capung. Berikut rangkumannya. Mungkin hanya sedikit orang yang tahu jika capung merupakan salah satu hewan purba. Umumnya orang menganggap capung sebagai hewan yang hidup pada saat manusia menjadi penghuni bumi. Padahal jika ditelusuri, capung sebenarnya telah ada di bumi sejak 300 juta tahun silam. Hal itu dibuktikan dengan temuan fosil capung purba terbesar dengan ukuran lebar sayap lebih dari 3 meter. Seorang ahli ilmu serangga dari Oregon State University yang bernama George Poinar telah menemukan fosil seekor kadal dan capung dalam getah pohon di sebuah daerah di Myanmar. Capung dan kadal tersebut diduga sedang bertarung karena capung tersebut kehilangan kepalanya. Fosil yang ditemukan tersebut diperkirakan telah berusia 100 juta tahun. Atas temuan tersebut kemudian berkembang pendapat yang menyebutkan capung telah ada pada zaman dinosaurus. Meski tidak ada yang membantah pendapat tersebut, namun menurut perkiraan, usia keberadaan capung di dunia ini lebih tua dari dinosaurus. Capung telah ada di dunia ini sejak periode Carboniferous, yaitu sekitar 290 hingga 362 juta tahun yang lalu. Nenek moyang capung saat itu termasuk dalam ordo Meganisopetra, yang kemudian berganti nama menjadi ordo Protodonata. Ordo inilah yang dikenal sebagai serangga bersayap pertama di dunia. Diperkirakan saat itu bentuknya capung belum sepenuhnya seperti yang ada saat ini. Capung purba saat itu sering disebut Griffon Fly dan diduga sebagai nenek moyang capung karena memiliki mata besar, kaki 6, tubuh panjang, dan memiliki sayap. Mungkin banyak orang menganggap capung sebagai hewan berkelompok karena biasanya ditemukan dalam jumlah banyak di sebuah tanah lapang. Namun capung sesungguhnya bukan hewan yang berkelompok. Serangga ini lebih senang hidup sendiri. Capung bahkan memiliki wilayah kekuasaan. Karenanya tidak jarang kita melihat 2 ekor capung yang sedang berkelahi. Hal itu biasanya terjadi karena berebut wilayah kekuasaan. Keunikan lain dari capung adalah cara kawinnya, di mana proses kawin pada capung bisa dilakukan pada saat terbang. Saat proses kawin, capung betina tidak menggerakkan sayapnya. Kekuatan terbang hanya bertumpu pada kekuatan sayap capung jantan. Capung memiliki sayap bagian depan yang lebih panjang dari sayap belakang. Dengan bentuk fisik seperti ini, capung dapat terbang sangat cepat hingga mencapai 50 km per jam. Bukan hanya itu, capung juga mampu bermanuver saat terbang, seperti bergerak ke samping, belakang, dan dapat menyusuri permukaan suatu benda. Capung juga bisa mendadak berhenti saat terbang dan berbalik ke arah yang berlawanan. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, capung masuk dalam jajaran serangga tercepat di dunia.
Tak hanya memiliki kemampuan luar biasa saat terbang, capung juga punya dua mata unik. Jika suatu saat Anda berhasil menangkap seekor capung, coba perhatikan sejenak pada bagian kepalanya. Jika dicermati, capung memiliki bentuk dan warna mata yang unik dan menarik. Bahkan jika diteliti, mata capung memiliki fungsi yang luar biasa. Mata capung begitu besar dan menutupi hampir seluruh kepalanya. Dengan mata yang besar tersebut, capung terlihat seperti menggunakan helm. Ukuran yang besar pada matanya sebanding dengan fungsi dan kemampuan yang dimiliki. Ya, capung memiliki kemampuan melihat hingga 360 derajat. Mata capung yang unik ini terdiri dari 30.000 unit visual yang disebut omatidia dan masing-masing berisi lensa dan serangkaian sel sensitif cahaya. Selain dapat melihat dengan cakupan 360 derajat, mata capung juga sangat sensitif terhadap gerakan sehingga memungkinkan mereka untuk cepat menemukan mangsa atau musuhnya. Tak hanya itu, capung juga memiliki 3 mata kecil tambahan bernama ocelli yang dapat mendeteksi gerakan cepat. Ocelli ini dengan cepat mengirim informasi visual ke pusat motor capung yang memungkinkan bereaksi sepersekian detik. Serangga ini juga memiliki penglihatan yang lebih baik dari tawon, lebah, dan lalat, meski mereka memiliki jenis mata yang sama. Itulah fakta-fakta unik dari hewan capung. Serangga ini memiliki peran penting dalam mata rantai ekosistem, khususnya pemangsa hewan ukuran kecil. Capung juga menjadi pengendali populasi berbagai jenis serangga seperti nyamuk, pungat, lalat, dan serangga lainnya. Karena itu cukup mengkhawatirkan jika populasi capung di Indonesia benar-benar musnah. Pastinya kehidupan manusia bisa terganggu oleh serangga yang biasanya disantap oleh capung.